utamain yang udah ada alumninya, yang udah ada masuk di jurusan tersebut agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teten Rijuan. Di video kali ini kita masih membahas seputar SNMPTN 2022. Khususnya pada video kali ini saya akan membedah nilai rapot dari teman saya, teman-teman. Ini teman saya sekelas waktu semester 1 ini di ITS, yaitu lolos SNMPTN di jurusan Teknik Sipil, teman-teman. Nah, kita akan bedah rapotnya dan kita juga akan ungkapkan strategi yang ia lakukan, sambil juga kita sharing-sharing lagi tentang strategi yang harus dilakukan di SNMPTN. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mengikuti saya dari video awal-awal SNMPTN, kalian juga kan udah mendapatkan strategi yang saya lakukan, yang teman-teman lain lakukan, baik itu yang dari IPB dan juga di beberapa universitas yang lainnya. Nah, kalian juga dapat memfilter gitu teman-teman, apa yang saya ungkapkan, apa yang mereka ungkapkan, dan strategi yang ia lakukan itu seperti apa. Kalian dapat filter, kalian juga dapat istilahnya itu pilih mana yang baik bagi kalian, mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Mungkin harus kalian filter juga untuk strategi kalian di SNMPTN 2022 sekarang, teman-teman. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang merequest, waktu juga kan ada yang merequest untuk jurusan pangan di UB, teman-teman. Mohon maaf karena saya juga nggak dapat kontaknya, dan ada teman saya di UB tapi dia juga nggak memiliki kontak yang jurusan teknik pangan, teman-teman, sehingga mohon maaf sekali. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau merequest juga, kalian dapat tulis di kolom komentar kalau misalkan saya mempunyai relasi, saya mempunyai teman di universitas tersebut, dan juga saya akan ungkapkan kepada kalian, saya juga akan berikan gitu gambaran kepada kalian mengenai strateginya, mengenai nilai rapotnya, mengenai grafiknya, pokoknya seputar SNMPTN itu, teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman juga yang baru datang di channel ini, kalian juga ingin berlangganan, kalian dapat klik tombol subscribe, kalian klik juga tombol lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video selanjutnya pun kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan info gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Dan satu lagi, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga, kalian dapat DM IG saya @rijuan24. Dan juga kalian juga dapat DM IG-nya Iil yang mempunyai nilai rapot ini. Kalian juga dapat tanyakan, sharing-sharing, terus strategi yang ia lakukan. Misalkan kalian juga ingin, kalau minta gambaran nih, saya rapotnya segini, kalian juga dapat tanyakan kepada Iil ataupun kepada saya sendiri. Nanti saya juga akan sampaikan juga kepada Iil, teman-teman. Oke? Dan mungkin sebelum kalian mengechat pun, tidak bosan-bosannya saya juga mengingatkan untuk utamakan dulu etikanya, utamakan dulu adabnya. Kalian perkenalan, kalian salam, dan juga kalian dapat kontak dari siapa dan maksud kalian itu seperti apa gitu, teman-teman. Jangan langsung kalian kayak ini. Nah, jangan seperti itu. Utamain adab dulu sebelum kalian menimba ilmu dari seseorang gitu, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja saya juga akan membahas terlebih dahulu mengenai strategi agar lolos SNMPTN di jurusan Teknik Sipil di ITS, teman-teman, pada tahun 2021. Oke, kita lihat untuk strategi yang ia lakukan itu. Nah, jadi dia itu mengungkapkan bahwa ketika masih kelas 10 pun dia juga ingin memiliki tujuan mungkin ya untuk lolos di SNMPTN, teman-teman. Kalau saya yang nggak tahu SNMPTN itu apa gitu pas kelas 10 juga. Jadi ya utamain dulu, mungkin lebih fokus ke rapot kalau saya. Tapi dia itu udah tahu gitu SNMPTN seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi intinya itu kalian harus persiapan dulu untuk SNMPTN 2022 ini, teman-teman. Dan dia juga mengungkapkan bahwa dia itu nggak pinter-pinter amat katanya, tapi ya pinter sih. Dan juga dia itu lebih ke aktif katanya. Jadi wajar saja katanya kalau misalkan nilai pengetahuannya itu lebih kecil daripada nilai keterampilan. Artinya keterampilan itu lebih besar gitu, teman-teman. Tetapi untuk pengetahuannya kita akan lihat di bedah rapot ini apakah bagus atau enggak. Nanti kalian juga dapat bandingkan gitu, teman-teman, apa yang dia utarakan juga, dan saya juga akan mengungkapkan secara gambaran saya. Oke, yang selanjutnya itu adalah grafik nilai rapot kalian itu harus naik. Nah, jadi dia itu mengungkapkan bahwa inilah yang harus kalian perhatikan. Grafik nilai rapot kalian itu harus naik, yang minimalnya itu naiknya 1, teman-teman. Jangan sampai turun, ya harus naik itu.
Dan mungkin ini juga yang menjadi faktor penentu kalian juga untuk masuk atau untuk lolos di SNM, dan juga beberapa faktor yang lainnya juga teman-teman. Oke, selanjutnya juga untuk track alumni teman-teman, dan ini pun yang mungkin banyak orang-orang itu ini tuh yang paling penting loh gitu. Ini tuh yang paling penting dan mendukung kalian untuk masuk unit tersebut. Nah mungkin, dan pada tahun 2020 berarti cutting dia yang lolos di ITS itu adalah ada 4 orang teman-teman, dan angkatannya itu lolosnya itu ada 7 orang. Berarti ini meningkat teman-teman. Artinya apa? Ya berarti faktor alumni juga ini sangat mendukung, dan juga kalau alumni kalian bagus ya otomatis ke angkatan kalian itu pun akan lebih besar gitu teman-teman untuk kuotanya, karena grade sekolah itu ditentukan juga oleh grade alumni yang masuk di unit tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya itu mungkin karena dia itu sekolahnya seprovinsi kan, ITS juga kan di Jawa Timur, dia juga di Jawa Timur. Artinya apa? Masih ada faktor provinsi itu peluang itu lebih besar ya teman-teman. Peluang masuk SNM ke unit yang seprovinsi itu peluang itu mungkin relatif besar gitu teman-teman. Dan juga ini kan diutarakan juga oleh Novia yang masuk ke jurusan biologi di IPB teman-teman, dan ini juga diungkapkan oleh Iil yang masuk ke jurusan teknik sipil di ITB teman-teman. Artinya apa? Ya mungkin kalau kalian yang mau masuknya juga di universitas provinsi atau istilahnya itu domisili kalian, mungkin itu peluangnya akan lebih besar. Tapi mungkin saya juga ingatkan, utamain yang udah ada alumninya, yang udah ada masuk di jurusan tersebut, agar parameter kalian atau peluang kalian juga akan semakin besar untuk masuk di universitas tersebut teman-teman. Mungkin untuk info lebih lengkapnya juga saya udah utarakan di video sebelumnya, kalian dapat lihat saja, dan kalian juga dapat lihat-lihat strategi yang orang-orang lain lakukan di SNMPTN 2022 atau 2021 kemarin yang sudah saya ungkapkan di video sebelumnya. Serta juga saya juga tanya nilai mapel yang mendukung untuk masuk teknik sipil itu apa, kata saya itu. Jadi dia itu mengungkapkan bahwa matematika. Nah, lagi-lagi matematika kan. Terus apakah fisikanya itu nggak mendukung? Jadi dia itu mengungkapkan fisika aku itu jelek katanya itu. Jadi mungkin nggak terlalu mendukung, tapi mendukung gitu. Tapi nilai fisikanya itu jelek teman-teman. Nah, kita lihat jeleknya itu kayak gimana, dan saya juga ingin komplain gitu teman-teman. Kenapa jelek, ini bagus banget gitu. Nanti juga kita lihat. Jadi faktor yang paling mendukung itu pertama matematika, kedua itu adalah fisika teman-teman. Mungkin itulah parameter yang perlu kalian perhatikan, dan cari juga lah di referensi orang-orang yang mengungkapkan mapel apa yang lolos di teknik sipil itu seperti apa. Oke. Dan ini bagi teman-teman mungkin yang beragama Islam. Nah, ada beberapa pesan dari dia bagi kalian yang ingin lolos SNMPTN. Bukan ingin lolos sih, mungkin istilahnya itu ikhtiar kalian di SNMPTN. Utamain mungkin setiap hari itu kalian baca surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan juga Al-Mulk teman-teman. Mungkin ini juga dapat kalian amalkan gitu sebagai ya hablum minallah gitu teman-teman, agar kalian juga dimudahkan baik oleh memintanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga usaha kalian untuk nilai rapot ini teman-teman. Artinya hablum minallah, hablum minannas, dan juga ikhtiar dan juga tawakal juga gitu teman-teman. Nah, maka dari itu mungkin bagi kalian yang beragama Islam, kalian dapat amalkan hal-hal seperti ini teman-teman, terutama untuk 1 bulan ini teman-teman. Oke, dan yang terakhir itu adalah minta restu kepada orang tua. Nah, ini mungkin yang paling penting, karena ridho Allah kan biridaubi wali-walidain, artinya ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Ya, maka dari itu kalau kalian mau masuk unit ini, utamain dulu, sharing dulu atau bicara kepada orang tua apakah dia mengizinkan atau tidak. Kalau misalkan dia mengizinkan, gas. Kalau enggak, kalian dapat pikirkan lagi gitu teman-teman. Artinya jangan sampai orang tua kalian tuh enggak merestui kalian maksa, meskipun nanti kalian juga lolos, ya takutnya nanti ada masalah di perjalanan kalian di pendidikan ataupun yang lain sebagainya. Artinya mantepin dulu gitu dengan orang tua, saya milih jurusan ini karena ini, dan kalau udah direstui tinggal gas gitu teman-teman, karena itu tadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk strategi yang ia lakukan, sharing-sharing yang ia sampaikan kepada saya untuk lolos di SNMPTN 2021 kemarin, khususnya di teknik sipil ITS teman-teman.
Yang mau tanya-tanya nanti juga saya jangan lupa cek saja, chat saja, DM saja IG-nya, kan saya sudah sertakan tadi ya di awal. Oke, selanjutnya seperti biasa kita langsung bahas ke nilai rapotnya, analisis grafiknya, dan kita akan bedah apa saja mapel yang paling mendukung. Oke, langsung saja. Oke, seperti biasa saya akan sertakan nilai rapotnya di sini ya teman-teman. Kalian dapat pause terlebih dahulu, amati terlebih dahulu, terus juga analisis pendapat kalian kenapa dia bisa lolos SNMPTN di teknik sipil. Oke, langsung saja untuk semester pertama ini bahasa Indonesianya kita langsung ke nilai yang sering di UN kan ya teman-teman, karena pas tahun kemarin juga saya mengisi di LTMPTN juga materinya juga yang di UN kan gitu teman-teman, baik itu yang fisika yang MIPA ataupun yang IPS teman-teman. Oke. Nah, untuk semester pertama itu Indonesianya itu adalah 86. Matematikanya 86, ini awalan, sabar. Inggrisnya 84, matematika peminatannya 87, biologinya 85, fisikanya 85, kimianya 85, teman-teman. Dan kalian dapat lihat ini masih standar, teman-teman. Nilainya juga ya, Pak. Kalian dapat lihat saja. Karena untuk lolos SNMPTN ini itu nilai juga ya enggak terlalu besar juga ya, insya Allah gitu. Kalau strategi kalian udah mantap, udah bagus, pasti kalian juga pasti lolos teman-teman. Nggak perlu 90, nggak perlu berapa, yang penting strategi dan juga menyamakan juga dengan kemampuan kalian gitu teman-teman. Oke, kita lihat rata-rata rapotnya itu adalah 85,625 teman-teman. Wow, ini berarti rata-ratanya itu lebih besar dari rata-rata semester 1 saya teman-teman. Oke, kita next ke semester yang kedua. Di sini untuk Indonya 88, naik teman-teman. Matematikanya 86 masih standar atau linear teman-teman, nggak naik nggak turun. Terus juga Inggrisnya 86, ini naik. Mantannya 87, linear juga. Ini matematikanya sama linear dua-duanya. Biologinya 89, ini naik. Fisikanya naik juga 86. Kimianya juga 85, ini naik teman-teman. Artinya mungkin ini overall semuanya naik teman-teman. Dan kita lihat untuk rata-ratanya itu adalah 87,25. Nah, sesuai yang diutarakan ya kan, minimalnya itu naiknya itu 1 teman-teman, tapi dia itu naiknya 2 teman-teman, 85, 87. Keren. Kita next ke semester yang ketiga teman-teman. Nah, di sini Indonesianya itu adalah 89, ini naik lagi. Matematikanya 89, ini juga naik. Inggrisnya 86, linear. Mantannya 87, ini linear semua. Terus biologinya 89, ini juga linear. Fisikanya 87, naik 1. Kimianya 86, ini naik 1. Artinya untuk semester 3 ini overall semuanya naik, tidak ada yang turun dan ada juga yang linear teman-teman. Kita lihat untuk rata-ratanya itu adalah 87,6. Kalian lihat mengalami kenaikan meskipun hanya 0, berapa, enggak 1, tapi yang penting mengalami kenaikan, enggak turun pokoknya. Artinya linear grafiknya. Oke, kita next ke semester keempat teman-teman. Kita lihat Indonesianya itu adalah 90. Di sini juga matematikanya 91. Inilah mungkin dari semester 4 mengalami kenaikan, apakah semester 5 mengalami kenaikan atau tidak, kita akan lihat. Dan di sini Inggrisnya itu adalah 87, mantannya 87. Wah, ini langsung naik jadi 1 teman-teman, nggak linear lagi. Biologinya 89, fisikanya 88, ini naik. Kimianya 87. Dan kalian lihat rata-ratanya itu adalah 88,53 teman-teman. Artinya naik 1 teman-teman. Keren, berarti ini grafiknya overall sampai semester 4 naik. Apakah semester 5 naik atau turun? Kita lihat teman-teman. Untuk bahasa Indonesianya jadi 92, ini naik. Matematikanya 90, turun 1 teman-teman. Terus juga Inggrisnya 88, mantannya 91. Wow, ini naik banget teman-teman, keren. Biologi 91, fisika 91, kimia juga 89. Wow, ini overall semuanya naik, hanya matematika yang turun 1, tapi nggak turun signifikan gitu teman-teman. Artinya dapat dipertahankan, keren. Dan kalian lihat
rata-ratanya itu adalah 90,2. Artinya ini naik, berarti grafiknya itu naik teman-teman. Dan kita lihat untuk mapelnya itu rata-rata mapel yang di UN kan, yang paling besarnya itu yang pertama itu adalah Indonesianya 89, matematikanya 88,4, Inggrisnya itu 86,2, mantannya 88, biologinya 88,6, fisikanya 87,4, kimianya itu 86,2. Nah, artinya apa? Ini yang paling besar itu biologi, fisika, matematika, Indonesia, teman-teman. Artinya mungkin, dan juga ini seni budaya kan mungkin masuk ke lukisan, mungkin bisa juga nilai tambah. Ini 88,8. Nah, inilah yang menjadi parameter kita gitu teman-teman kalau mau masuk teknik sipil. Artinya apa? Disinilah matematikanya harus bagus. Ini udah bagus, overall yang paling besar teman-teman di antara mapel yang lainnya. Terus juga yang kedua adalah fisikanya 87,4 teman-teman. Artinya ini juga yang mengalami rata-rata paling besar gitu teman-teman di antara mapel-mapel yang lainnya juga. Artinya sesuai yang saya utarakan, dia juga nilai fisiknya tuh jelek katanya, tapi ini kalian dapat lihat saja, ini itu sangat bagus teman-teman, mengalami kenaikan. Dan juga overall rata-ratanya juga 87-an teman-teman. Artinya lebih besar dari 8 lah istilahnya, mau masuk ke 9 artinya teman-teman. Dan mungkin inilah yang dapat menjadi parameter kalian jika mau masuk ke teknik sipil di ITS teman-teman. Artinya yang harus diperhatikan itu adalah grafiknya gimana, mapelnya yang harus diperhatikan itu mapel apa aja, dan juga lihat juga mapel itu mengalami kenaikan atau penurunan. Dan mungkin kalian dapat lihat dari mapel yang punyanya IIL teman-teman. Dan untuk rata-rata keseluruhannya itu adalah 87,84 teman-teman. Kalau nggak salah hampir sama seperti saya gitu teman-teman, rata-rata secara keseluruhannya. Dan mungkin inilah sedikit parameter bagi teman-teman yang harus kalian perhatikan jika mau masuk ke teknik sipil ITS. Kalian dapat perhatikan dari segi apanya saja. Mungkin saya sudah utarakan di video ini, yang di sebelum-sebelumnya juga saya udah utarakan. Kalian juga tinggal memfilternya, kalian juga tinggal buat parameter tersendiri dan strategi apa yang harus kalian lakukan. Mungkin untuk gambaran lebih dalamnya juga kalian dapat tanyakan kepada IIL. Untuk IG-nya nanti kan sudah saya sudah sertakan di awal. Kalian tinggal DM saja, kalian juga utamain adabnya juga. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya juga, mau merequest untuk jurusan dan di universitas mana, kalian dapat tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalau saya mempunyai relasi, mempunyai teman di universitas tersebut, saya akan bantu untuk meminta nilai rapotnya. Kalau tidak ada seperti yang teknik pangan sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, mungkin karena keterbatasan dan juga keterbatasan relasi saya kepada teman-teman di beberapa unit yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini memberikan gambaran, memberikan manfaat kepada teman-teman yang sedang berjuang di SNMPTN 2022. Semoga kalian juga bisa masuk ke kampus impian. Dan tentunya apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video selanjutnya kalian tidak ketinggalan info. Oke, see you next video.